Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Rian, matur nuwun atas kehadirannya dan selamat pagi Mas dan Mbak semuanya. Hari ini saya Agustin Widyo Purwandari akan memaparkan modul kami mengenai gangguan psikiatri yang berjudul delirium. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami definisi klinis delirium berdasarkan kriteria diagnostik utama dan mengidentifikasi faktor predisposisi dan pencetus terjadinya delirium, mengetahui pendekatan komprehensif tata laksana delirium, baik non-farmakologis dan farmakologis. Definisinya sendiri adalah penurunan akut pada tingkat kesadaran dan kognisi dengan gangguan khusus pada atensi. Delirium ini berkembang cepat dari jam hingga hari dan cenderung berfluktuasi sepanjang hari dan sering disertai gangguan persepsi serta siklus tidur. Kondisi sindrom ini mengancam nyawa dan mengindikasikan komplikasi medis parah. Insidensinya 14-24% pasien sudah mengalami delirium saat masuk rumah sakit dan meningkat 6-56% selama rawat inap. Angka kejadian delirium sangat tinggi pada pasien luka bakar yaitu 39%, pasien pasca operasi emergensi 50%, dan pasien yang terpasang ventilasi mekanik di ICU. Terjadi pada 70-87% pasien di unit pelayanan intensif dan lebih dari 80% pada pasien perawatan paliatif stadium akhir. Sayangnya 40-60% kasus delirium ini gagal dikenali oleh tenaga medis. Dampak delirium sendiri adalah yang pertama adalah mortalitas, yaitu tingkat kematian pasien di rumah sakit yang mengalami delirium bisa mencapai 22-76%, setara dengan infak miokard akut atau sepsis. Dan dampaknya untuk rumah sakit adalah meningkatkan lama rawat inap, biaya perawatan, dan risiko penempatan di panti jompo setelah pulang. Rata-rata masa tinggal di rumah sakit adalah 5-10 hari lebih lama untuk pasien yang mengalami delirium dibandingkan dengan pasien tanpa delirium. Biaya perawatan pasien dengan delirium 2,5 kali lipat dari pasien tanpa delirium. Dan dampak jangka panjangnya adalah meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif persisten dan demensia di kemudian hari. Faktor resikonya ada faktor predisposisi yaitu usia lebih dari 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, demensia, gangguan kognitif, dan adanya riwayat delirium. Kemudian juga ketergantungan fungsional, imobilitas, gangguan pendengaran atau penglihatan, dan adanya riwayat jatuh. Kemudian didapatkan adalah penyakit berat seperti gagal ginjal atau hati, stroke, dehidrasi, malnutrisi, dan juga penyalahgunaan alkohol. Untuk faktor presipotasinya sendiri adalah bisa dari karena obat-obatan seperti sedatif hipnotik, narkotik, obat antikolinergik, adanya polifarmasi, atau mungkin putus alkohol atau benzodiazepin. Kemudian ada penyakit neurologis berupa stroke, pendarahan intrakranial, meningitis, infeksi, hipoksia, hiponatremi, anemia, dan demam. Kemudian bisa karena masuk ICU, karena penggunaan restoran fisik, nyeri, stres emosional, dan depresi tidur berkepanjangan. Etimologi ini berasal dari bahasa Latin yaitu delirio, yang artinya menyimpang dari alur. Istilah lain untuk delirium ada akut confusional state, akut brain failure, encephalitis atau encephalopathy, psikosis, toxic metabolic state, dan toxicity, paraneoplastic limbic encephalitis, Sundowning atau organic brain syndrome, dan dari DSM-5 dan ICD-11 gini memiliki banyak kesamaan dalam klasifikasi delirium. Klinisnya ada hiperaktif, hipoaktif, dan campuran yang merupakan manifestasi berbeda dari kondisi patologis yang sama. Patofisiologi delirium ini masih belum sepenuhnya dipahami. Terdapat dua hipotesis utama yang memberikan pemahaman tentang mekanisme kompleks ini. Yang pertama adalah karena ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu melibatkan perubahan pada sistem asetilkolin, dopamin, glutamat, GABA, dan serotonin. Defisiensi kolinergik dan kelebihan dopaminergik adalah mekanisme yang paling
didukung oleh bukti. Kemudian hipotesis kedua adalah inflamasi dan stres kronik. Delirium sebagai respon sistem saraf pusat terhadap inflamasi sistemik. Itu adanya sitokin-sitokin yang meningkatkan permeabilitas sawar darah otak. Stres kronis juga meningkatkan kortisol yang masuk ke reseptor serotonin hipokampus. Peran neurotransmitter dalam delirium itu sendiri, yang pertama adalah asetylkolin. Defisiensi kolinergik ini terlibat dalam tidur REM, perhatian dan memori. Obat antikolinergik dapat menginduksi delirium dan obatnya adalah visostigmin dapat membalikannya. Kemudian kelebihan dopaminergik itu juga berkontribusi pada delirium melalui pengaruh regulasi pada pelepasan asetylkolin. Antagonis dopamin atau antipsikotik efektif untuk mengobati gejala delirium. Terutama melalui neurotoksisitas eksitatorik dapat menyebabkan kematian neuron. GABA sendiri terlibat dalam delirium akibat putus benzodiazepin dan alkohol. Kemudian ada etiologi karena intoksikasi atau putus zat, seperti intoksikasi berbagai zat psikoaktif dapat menyebabkan delirium, termasuk kokain, PCP, heroin, alkohol, amfetamin, ekstasi, ketamin, dan GHB. Kemudian juga putus zat seperti alkohol bisa menyebabkan delirium tremens, ya, gejalanya berupa agitasi, beraktivitas otonom, halusinasi visual atau taktil, resiko kejang, dan kematian. Benzodiazepin ini juga mirip putus alkohol. Zatnya tergantung pada waktu para obat. Jika alprazolam 1-2 hari, diazepam bisa 5-7 hari. Opiat eh, sama, bisa menyebabkan delirium, sindromnya seperti flu berat, dan juga hiperaktivitas otonom. Kemudian delirium pasca operasi, bypass arteri koroner, ini insidennya 3-35%. Faktor resikonya meliputi usia lanjut, komorbiditas vaskuler, merokok, fibrilasi atrium, dan pneumonia pasca operasi. Lama rawat inap juga 2 kali lebih panjang pada kelompok delirium. Kemudian operasi ortopedi, pergantian panggul atau sendi, ini insidensi delirium pasca operasinya sangat tinggi, 15-60%. Dan resiko makin tinggi pada operasi darurat dibanding operasi elektif. Pendekatan diagnosis hingga 2/3 kasus delirium itu sering terlewatkan oleh klinisi. Jadi harus mendapatkan riwayat dari pengasuh pasien adalah langkah yang esensial. Kemudian menggunakan skala penilaian biasanya dengan metode Confusion Assessment Method atau CHAMP yang berfokus pada 4 aspek utama. Zat akut dengan fluktuasi, inatensi, pikiran tidak terorganisir, dan perubahan tingkat kesadaran. CHAMP ini telah divalidasi di ICU dengan sensitivitas 95% dan spesifitas 88%. Berdasarkan DSM-5, delirium adalah gangguan kesadaran dan perhatian dengan kriteria diagnosis sebagai berikut, yaitu adanya gangguan perhatian dan kesadaran, kesulitan fokus, mempertahankan atau mengalihkan perhatian, kesadaran lingkungan menurun, kemudian perkembangan gangguan dalam waktu singkat dari jam hingga hari, perubahan terjadi dalam periode singkat dan cenderung berfluktuasi sepanjang hari. Ada gangguan kognitif tambahan seperti gangguan memori, disorientasi, gangguan bahasa, gangguan persepsi, adanya halusinasi atau olusi, atau gangguan fisiospasial. Dan tidak dapat dijelaskan oleh gangguan neurokognitif lainnya. Jadi tidak disebabkan oleh kondisi seperti demensia atau koma. Dan bukti adanya penyebab medis, obat-obatan, atau zat lain. Gangguan terkait dengan kondisi medis zat, misalnya obat terlarang atau efek samping obat, atau kombinasi faktor penyebab. Apabila kondisi medis dapat diidentifikasi sebagai penyebab delirium, maka diagnosis dapat diperjelas dengan keterangan, misalkan delirium akibat pneumonia.
Apabila delirium disebabkan secara sekunder akibat intoksikasi obat, maka diagnosis dapat diperjelas delirium akibat intoksikasi alkohol. Misal. Kemudian fitur klinis dan subtype delirium ada 3 subtype, yaitu hiperaktif, hipoaktif, dan campuran. Hiperaktif ini paling mudah dikenali. Adanya agitasi, psikotis, labilitas mood, menolak perawatan, berteriak, mencabut kateter, sering terkait efek antikolinergik dan putus zat. Hipoaktif ini lebih umum pada lansia namun lebih jarang dikenali. Tampak lesu, letargi, bingung, sering disalahartikan sebagai depresi. Ini biasanya terkait dengan ensefalopati hepatik atau renal. Campuran itu adalah kombinasi dengan keduanya, jadi dianggap beresiko tinggi untuk morbiditas dan mortalitas. Pada pasien kritis, campuran itu sekitar 54,9%, hipoaktif 43,5%, dan hiperaktif murni hanya 1,6%. Halusinasi terutama visual, delusi, dan delusi paranoid dilaporkan pada setidaknya 40% kasus delirium. Gejala sensorik ini lebih jarang pada lansia. Fitur somatik seperti inkontinensia urin dan gangguan gaya berjalan ini lebih dominan. Ini adalah instrumen diagnosis delirium, yaitu berupa Confusion Assessment Method atau CAM. Ini ada fitur 1, 2, 3, 4. Dan diagnosis bandingnya, delirium itu bisa didiagnosis banding dengan demensia, depresi, psikosis akut, dan ansietas. Delirium ini akutnya onset, sementara demensia ini bertahap. Untuk depresi subakut, kemudian psikosis akut dan ansietas ini variabil. Untuk kesadaran, untuk delirium terganggu atau fluktuatif, untuk demensia normal hingga stadium lanjut, kemudian depresi kesadarannya normal, psikotik akut normal, ansietas juga normal. Ciri khasnya ada fluktuasi, dengan intensi, EEG normal. Kalau demensia biasanya progresif dan tidak fluktuatif. Untuk depresi ada mood apatis tanpa clouding of consciousness. Untuk psikosis akut ada halusinasi auditorik, delusi, kemudian EEG-nya juga normal. Untuk ansietas tidak ada fluktuasi khas seperti pada delirium. Demensia merupakan faktor risiko utama delirium. 2/3 kasus delirium terjadi pada pasien dengan demensia. Penurunan kognitif atau fungsional mendadak pada pasien demensia juga harus dicurigai sebagai delirium. Kemudian pemeriksaan patologi dan laboratorium untuk pemeriksaan darah dasar adanya kimia darah seperti elektrolit, glukosa, kalsium, fungsi hati dan ginjal, hitung darah lengkap, urinalisis, ronsen dada dipertimbangkan karena pneumonia adalah penyebab umum pada delirium pada lansia. Kemudian pemeriksaan tambahan adanya fungsi tiroid, kadar magnesium, serologi sifilis atau HIV, toksikologi, kadar obat, dan pemeriksaan CSF penting bila dicurigai ensefalitis atau meningitis. EEG menunjukkan perlambatan gelombang difus pada delirium. Dan neuroimaging diindikasikan untuk tanda neurologis vokal baru, trauma kepala, atau bila tidak ada penyebab yang teridentifikasi. Untuk durasi dan resolusinya, gejala biasanya berlangsung kurang dari 7 hari, namun sangat bervariasi. 15% pasien ini tetap simptomatik pada 6 bulan. Risiko mortalitas yang meningkat pada 12, 24, dan 36 bulan. Untuk dampak jangka panjang terdapat penurunan kognitif dan fungsional pada 24 bulan, juga peningkatan risiko institusionalisasi, delirium yang tidak teridentifikasi di IGD bisa menyebabkan mortalitas 6 bulan atau 3 kali lebih tinggi. Kemudian delirium dapat menjadi petanda awal dari demensia. Pengenalan dini delirium ini memperbaiki prognosis dengan memungkinkan klinisi menangani kondisi medis yang mendasarinya lebih awal. Untuk pencegahannya, dengan strategi yang paling efektif untuk mengurangi frekuensi dan komplikasinya.
Pendekatan multikomponen adalah yang paling efektif secara klinis. Biasanya yang pertama adalah orientasi atau aktivitas kognitifnya, kemudian pencegahan depresi tidur, pendekatan non-farmakologis untuk meminimalkan gangguan tidur, hidrasi dan nutrisi, mobilisasi dini yaitu mencegah imobilisasi untuk memulai aktivitas fisik segera mungkin, koreksi sensorik, kacamata, dan alat bantu dengar untuk gangguan penglihatan dan pendengaran, dan minimalisasi obat psikoaktif. Pendekatan non-farmakologis untuk mengurangi penggunaan obat psikoaktif. Tata laksana non-farmakologisnya adalah modifikasi lingkungan. Kamar dengan jendela untuk orientasi, hindari stimulus berlebihan atau deviasi sensorik, dan tempatkan pasien dekat dengan stasiun perawat. Jangan tempatkan 2 pasien delirium dalam satu kamar. Kemudian juga ada dukungan psikososial, yaitu kontinuitas staf perawat dan medis, keluarga atau teman dekat ini berperan penting dalam reorientasi dan mengurangi kecemasan. Benda familiar dari rumah juga dapat membantu. Aktivitas fisik segera mungkin, kemudian juga eh, promosi siklus tidur bangun dengan petunjuk lingkungan seperti jendela atau jam, dan berikan nutrisi adekuat untuk pemulihan. Tata laksana farmakologisnya dibuat untuk tata laksana farmakologis dari ini masih terbatas. Obat psikoaktif hanya digunakan bila perilaku menimbulkan risiko keselamatan atau pada delirium akibat putusan. Obat yang pertama adalah haloperidol, dosisnya 0,5 sampai 1 mg PO 2 kali per hari. Efek sampingnya adalah EPS dan pemanjangan kiti. Ini paling umum digunakan dan dapat diberikan secara IM. Kemudian ada risperidon, dosisnya 0,51 sampai 1 mg per hari. Ini efek sampingnya risiko EPS dan datanya masih terbatas pada delirium. Olanzapine ini dosisnya 5 sampai 10 mg per hari. Efek sampingnya adalah sindrom metabolik. Ini mortalitasnya lebih tinggi pada demensia. Quetiapin dosisnya 25 sampai 150 mg per hari. Ini efek sampingnya lebih sedatif dan digunakan pada pasien dengan Parkinson. Mana lorazepam 0,5 sampai 3 mg per hari. Efek sampingnya depresi nafas, agitasi paradoksal. Ini terbaik untuk putus alkohol atau benzodiazepin. Sendiri telah mengeluarkan peringatan keamanan mengenai penggunaan semua antipsikotik pada pasien demensia karena terkait peningkatan mortalitas. Tata laksana etiologi spesifik, misalnya intoksikasi antikolinergik, biasanya tandanya pupil dilatasi, kulit kering, demam, takikardi, retensi urin. Diberikan pisostigmin ini sangat efektif. Benzodiazepin ini tidak efektif dan tingkat komplikasi lebih tinggi dan diperlukan pemantauan jantung. Dan untuk encephalopathy Wernicke, yaitu sindrom neuropsychiatri akut akibat defisiensi tiamin atau B1, riasnya ada nistagmus, perubahan status mental, ataksia. Tiamin, IV atau IM segera diberikan. Ini adalah kedaruratan medis. Dan putus alkohol, benzodiazepin adalah lini pertama. Lorazepam lebih aman pada penyakit hati dan tiamin dosis tinggi, IM atau IV untuk mencegah sindrom Korsakoff. Intoksikasi opioid, naloxone melalui peningkatan kompetitif pada reseptor opioid untuk membalikan depresi SSP atau nafas diberikan IM atau IV. Waktu paruhnya ini pendek, mungkin perlu diberikan ulang dan dapat memicu putus zat akut. Kesimpulannya, delirium adalah penurunan akut pada tingkat kesadaran, perhatian, dan kognisi yang bersifat fluktuatif, berubah-ubah dalam sehari, sering melibatkan gangguan persepsi yaitu halusinasi, aktivitas psikomotor yang abnormal, dan gangguan siklus tidur. Sekitar 40-60% kasus gagal didiagnosis oleh tenaga medis karena gejalanya yang halus atau terutama yang tipe hipoaktif.
Jadi gunakan CAM secara rutin pada semua pasien lansia rawat inap. Cari etiologi multifaktorial, tinjau semua obat, cari infeksi tersembunyi, gangguan metabolik, dan riwayat penggunaan zat. Predisposisinya adalah usia lebih dari 65 tahun, dari riwayat demensia, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan ketergantungan fungsional. Faktor presipitasinya adalah infeksi seperti pneumonia, hidrasi, penggunaan banyak obat atau polifarmasi, operasi terutama panggul dan jantung, dan stres lingkungan. Tata laksana manfaat malogis ini lebih diutamakan, seperti reorientasi pasien, pastikan alat bantu, adanya kacamata atau alat pendengar, kemudian mobilisasi dini dan dukungan keluarga. Tata laksana farmakologis, penggunaan antipsikotik seperti haloperidol dosis rendah hanya jika ada risiko keselamatan bagi pasien atau orang lain. Dan cegah komplikasi jangka panjang. Delirium ini meningkatkan risiko demensia, penurunan fungsional, dan mortalitas jangka panjang. Pencegahan dan penanganan dini adalah investasi terbaik untuk outcome dari pasien. Ini referensi dari kami, dari Kaplan. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Demikian pemaparan modul dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan Dr. Rian. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.